datang, posisinya itu di tengah jalan, HP-nya jatuh, dia mengambil HP malah keserimpet. Nah, begitu mobil datang, sempat mobil itu datang sebenarnya udah agak mundur sedikit, cuman karena masa rame ya mengejar, akhirnya barakudanya langsung melindas. Sang ojol Afan Kurniawan jadi korban polisi. Pak Prabowo datangi rumah duka. Rakyat Indonesia tuntut keadilan. Bangsa Indonesia kembali berduka. Seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan harus meregang nyawa usai terlibat dalam insiden tragis dengan kendaraan aparat kepolisian. Peristiwa ini sontak mengguncang hati masyarakat luas, sebab Afan dikenal sebagai sosok pekerja keras yang sehari-hari berjuang demi keluarga. Afan menghembuskan napas terakhirnya dengan kondisi mengenaskan setelah terlindas mobil polisi saat aksi berlangsung. Kejadian itu langsung menyebar cepat di media sosial, membuat warganet terkejut, marah, sekaligus bersedih. Video detik-detik peristiwa tragis tersebut bahkan menjadi viral, hingga akhirnya sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Malam itu juga, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa mendalam. Tak hanya lewat ucapan dan video, beliau bahkan turun langsung mengunjungi rumah duka untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu disambut haru. Tangis keluarga pecah, pelukan hangat tercurah, dan doa-doa terpanjatkan untuk almarhum Afan. Semoga Allah menempatkan almarhum di tempat terbaik, dan keluarga diberi ketabahan, ucap Presiden Prabowo dengan wajah sendu, sembari menyalami keluarga Afan Kurniawan. Meski keluarga menyatakan sudah berusaha ikhlas, air mata tak terbendung saat mengenang kepergian Afan yang meninggal secara tragis. Masyarakat pun ikut larut dalam duka. Kini, perhatian tertuju pada pihak kepolisian yang dinilai lalai hingga menghilangkan nyawa seorang rakyat kecil. Tuntutan rakyat menggema, tegakkan keadilan. Insiden ini tidak hanya menjadi tragedi personal bagi keluarga, melainkan juga luka kolektif bangsa. Dari Kapolri, Presiden, hingga tokoh-tokoh nasional seperti Susno Duaji, mantan Kabareskrim, dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, semua menyerukan agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Tentu kami merasakan belasungkawa, duka cita yang dalam atas kejadian ini. Namun, tak berhenti di sana. Rakyat Indonesia mulai kehilangan kesabaran. Gelombang suara keras bermunculan di media sosial, menuntut agar pelaku dihukum seadil-adilnya dan institusi kepolisian melakukan perbaikan serius agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Kini, nama Afan Kurniawan telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Walau jasadnya telah dimakamkan, jejak digitalnya masih hidup di hati rakyat Indonesia. Dari foto-foto sederhana di media sosial, jaket ojol yang setia menemaninya bekerja, hingga rumah kontrakan tempatnya tinggal, semua kini menjadi saksi bisu perjuangan seorang ayah mencari nafkah. Gelombang dukungan mengalir dari tokoh dan rakyat. Duka yang dialami keluarga Afan ternyata tidak mereka tanggung sendirian. Dukungan datang bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Ria Ricis dengan tulus menawarkan hadiah umrah bagi keluarga almarhum. Yusuf Hamka, pengusaha sekaligus filantropi, menjamin pendidikan anak-anak Afan hingga perguruan tinggi. Pihak manajemen Gojek maupun Grab memberikan santunan sebagai bentuk kepedulian. Selain itu, ribuan rakyat kecil, selebgram, hingga tokoh masyarakat terus menggalang donasi untuk membantu keluarga korban. Solidaritas bangsa seolah kembali terlihat nyata, bahwa dalam duka, rakyat Indonesia selalu bersatu. Harapan untuk masa depan demokrasi. Tragedi Afan Kurniawan menjadi pelajaran pahit yang diingat oleh bangsa ini. Rakyat berharap, kejadian serupa tidak terulang lagi saat aksi, demonstrasi, ataupun kegiatan masyarakat lainnya. Para tokoh mengingatkan agar DPR dan aparat negara lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat. Demokrasi sejatinya adalah ruang dialog, bukan arena kekerasan. Suara rakyat harus dihargai, dan aparat harus menjadi pelindung, bukan ancaman. Kini, nama Afan Kurniawan tak hanya tercatat sebagai korban, tetapi juga sebagai simbol harapan dan peringatan bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini.